Rasul nggak mengatakan, oh kamu kafir. Oh sorry bro, saya nabi, saya rasul. Saya nggak bisa kerja sama kamu. Oh, kamu kafir kok ya. Saya nggak bisa kerja sama orang kafir. Saya ini rasulnya Allah, yang paling dicintai Allah. Masa perjalanan mulia hijrah yang bimbing saya dalam perjalanan guide-nya adalah orang kafir? Oh nggak bisa. Saya harus cari muslim yang iman sama Allah Ta'ala. Kalau nggak ada, ya usah. Nggak perlu dibimbing saya, nggak perlu. Biar Allah yang bimbing saya. Apa begitu? Enggak. Lanjut. Boleh dilanjut? Ya baru mulai. Ya baru mau mulai. Subhanallah. Kendaraan sudah dipilih. Teman sudah dipilih. Yang jadi masalah, Nabi Muhammad SAW ini kan sangat berpengalaman ya. Rasulullah itu berpengalaman melakukan perjalanan. Pengalaman. Karena dari kecil sudah keluar dari Mekah. Dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Keluar dari Mekah. Ke desa. Kemudian dari Mekah juga sudah pengalaman keluar negeri. Dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Melakukan perdagangan ekspor impor. Bukan sekali dua kali, udah berkali-kali. Ketika sebelum menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, Nabi kita juga SAW melakukan perjalanan dagang ke luar negeri. Artinya paham betul jalan menuju Madinah lewat mana, itu paham. Tapi karena ini judulnya menghindari pertemuan dengan orang-orang yang akan melacak beliau SAW, menghindari orang-orang yang akan mengejar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW melihat ada enggak jalan lain? Oh ada, memutar. Disitulah kejujuran, keilmuan Nabi Muhammad SAW. Betul Rasulullah ini yang paling tahu, yang paling alim, paling ngerti. Tapi kalau semuanya beliau mengatakan aku paling tahu, kita bisa jadikan beliau contoh enggak? Enggak bisa. Nanti kalau pas enggak tahu terus contohnya gimana? Maka kadang-kadang Nabi SAW pura-pura enggak ngerti gitu loh ya. Pura-pura enggak ngerti. Saya enggak tahu nih jalan memutar nih lewat mana. Maka cari orang yang tahu, cari orang yang ahli. Kalau kita bukan ahlinya, cari orang yang ahli. Profesional, itu yang dicari Nabi Muhammad SAW. Maka ketemulah seorang non-muslim, ahli menyusuri jalan-jalan yang enggak disusuri orang lain. Jalan-jalan kalau kita bilang jalan tikus ya. Ya ada jalan tikus, jalan yang memutar. Tapi orang enggak lewat situ. Ini yang tahu hanya ahlinya. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyewa, membayar orang tadi, kamu jadi guide kami, tunjukkan jalannya, kita bayar. Non-muslim dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW untuk misi terpenting beliau, menghindari orang-orang kafir yang akan membunuh beliau SAW. Ini menarik atau enggak menarik ini? Menarik ya. Rasul enggak mengatakan, oh kamu kafir. Oh sorry bro, saya nabi, saya rasul. Saya enggak bisa kerja sama kamu. Oh, kamu kafir kok ya. Saya enggak bisa kerja sama orang kafir. Saya ini rasulnya Allah, yang paling dicintai Allah. Masa perjalanan mulia hijrah yang bimbing saya dalam perjalanan guide-nya adalah orang kafir? Oh enggak bisa. Saya harus cari muslim yang iman sama Allah Ta'ala. Kalau enggak ada, ya usah. Enggak perlu dibimbing saya, enggak perlu. Biar Allah yang bimbing saya. Apa begitu? Enggak. Makanya kalau kamu pakai Google Map, enggak jadi masalah. Dalilnya adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ilmu baru kan? Betul ya? Ya Google Map yang buat siapa? Muslim? Bukan seorang Muslim. Tapi pakai enggak kalian? Bukan lagi pakai, bergantung setengah mati. Ya bergantung setengah mati. Begitu sinyalnya hilang, jalannya pun ikut. Masya Allah. Betul ya? Lu sinyal hilang, ini jalannya ikut hilang. Muter-muter gak karuan. Weh datang satu temennya. Kamu muslim, masa pakai Google Map? Ini buatan kafir ini. Hapus aplikasi ini. Masya Allah. Jawab saja, dulu ketika Nabi hijrah, Nabi juga membayar orang kafir
untuk menjadi pembimbing perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini profesional, bukan masalah muslim atau kafir. Ini keilmuan, ambil ilmu dari siapapun selama itu tentang ilmu. Oh, ilmu itu kalau sumbernya dari setan aja kalau benar diambil kok. Nah, ini agak aneh ya. Judulnya kalau dibuat begini jadinya viral nanti itu. Mengamalkan ilmu yang asalnya dari setan. Ya ilmunya enggak dari setan, ilmu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang-kadang Allah menyampaikan ilmu lewat setan. Mesti nanya nih dalilnya mana gitu ya. Seorang orang zaman sekarang ini ruwet gitu ya. Kita ini suka ruwet. Udah dikasih tahu ulama, yang ngasih tahu ulama masih nanya dalilnya mana. Lah yang ruwet, insya Allah kita enggak termasuk yang ruwet. Amin. Yang begitu-begitu tuh, dalilnya mana? Giliran yang ngomong ulama minta dalil, yang ngomong motivator nggak pernah minta dalil, yang ngomong dokter nggak pernah minta dalil. Kalau ulama yang ngomong minta dalil, tapi ya nggak apa-apa, tugas ulama memberi dalil. Itu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjaga Baitul Mal, kemudian ada pencuri, 3 malam berturut-turut. Nabi ngasih tahu nanti malam dia balik lagi. Dan selalu dilepaskan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu karena selalu bisa memberikan alasan yang tepat. Maka hari yang ketiga pagi-pagi Rasul nanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana semalam itu tamumu gitu ya. Datang lagi wahai Nabi SAW. Terus gimana? Saya tangkap, terus saya lepaskan. Kenapa dilepaskan? Karena dia ngasih tahu, dia ngasih ilmu. Ngasih ilmu apa? Kalau mau tidur baca ayat kursi, kamu nggak akan didatangi setan sampai pagi. Rasulullah tersenyum. Sungguh yang diucapkan dia benar, padahal dia itu sang pendusta. Itu yang datang sama kamu 3 malam berturut itu setan itu. Itu setan. Tapi tadi malam dia jujur sama kamu. Nah itu loh bedanya setan kalau ketemu sahabat. Setannya pun tak bisa berdusta. Setan kalau ketemu sahabat Nabi nggak bisa berdusta. Kemudian ilmunya tadi sama Nabi dilegitimasi, bahasa kita gitu ya. Ya, divalidasi, apalah saya nggak paham validasi, legitimasi, pokoknya disahkan gitu ya. Ilmunya betul. Berarti kita bukan belajar dari setan, belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.